Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Nah, ini adalah pelajaran pertama kita, sekaligus pertemuan pertama kita di kelas 7 dan di pelajaran Akidah Akhlak ini. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang memperkuat akidah Islam. Nah, ayo siapa yang tahu apa itu akidah? Oke, mari kita bahas pengertian akidah dulu ya. Nah, akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqidu aqidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah adalah ma'aqada alaihi qalbi wad-dhamir. Artinya, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dan dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan, antara lain dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi, yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sedangkan secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun selain Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa menyimpulkan ada akidah yang benar dan ada pula akidah yang sesat atau salah. Maka, akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang hanya kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Muslim. Jadi, fondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Nah, apa aja sih dasar-dasar dari akidah Islam ini? Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat taufiqi, artinya satu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan juga surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Lalu, apa itu as-sunnah atau hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik untuk sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan kehidupan. Terus, apa sih tujuan mempelajari akidah Islam ini? Nah, yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir.
Kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Nah, yang kelima adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.